Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Denny. Uh, Malam ini saya coba menjawab pertanyaan dari Actos Arki di Linux Indonesia, tempat saya ikut bergabung di dalamnya. Uh, Pertanyaannya itu, saya punya server menggunakan CentOS 7, punya 2 buah SSD kapasitas 480 GB, SDA 480, SDB 480. Kemudian storage-nya tidak di-read dari awal. CentOS terinstall di SDA, berarti SDA ini CentOS-nya, file sistemnya. Kemudian SDB ini adalah harddisk yang baru. Kalau menurut yang kita baca, SDB tidak ada partisi, oke. Sistemnya juga tidak menggunakan LVM, oke. Berarti ini tradisional partisi ya. Kemudian bagaimana menggabungkan 2 disk tersebut tanpa perlu install ulang supaya bisa jadi satu 960 GB. Oke, di sini saya menjawab seminggu yang lalu ini sebenarnya. SDB dibikin sebagai LVM bisa, kemudian mungkin dibikin LV root dan LV home atau menyesuaikan kebutuhan. Lalu copy semua direktori dari SDA ini, direktori SDA 3 ini ke LVM yang baru kita buat. Kemudian update graph-nya, graph untuk LVM. Kemudian update entry fstab-nya yang di LVM supaya ketika booting LVM dia baca fstab-nya. Kemudian fstab yang original di SDA itu jangan dirubah karena sewaktu-waktu kalau perlu fallback masih bisa dipakai. Kemudian SDA 1 yang bootnya ini nggak perlu diubah dan nggak perlu dimasukkan ke dalam LVM. Ini karena slash boot ini sewaktu-waktu kita mungkin perlu untuk troubleshooting atau bagaimana, SDA 1 ini masih bisa diakses. Oke, langsung saja saya demokan. Kemarin itu saya sudah download CentOS 7 dan sudah saya install di harddisk VirtualBox saya 8 GB. Di sini harddisknya SDA 1 saya pakai untuk, kita lihat di sini sistem storage CentOS 7. Nah, di sini SDA 1. Sudah saya install CentOS 7 default. Kita akan coba mensimulasikan, nanti kita akan buat harddisk baru SDB. Kemudian kita buatkan LVM-nya, kemudian kita migrasi harddisk yang lama ke harddisk yang baru. Nah, untuk proses ini, ini saya sudah buat iterasinya di sini. Proses ini kita akan butuh, yang pasti kita akan butuh restart server. Kita akan butuh restart server karena untuk masuk ke file system yang baru LVM, nanti kita butuh restart server dan kemudian mungkin perlu 2-3 kali karena bisa jadi nanti graph-nya itu masih perlu di setting ulang seperti itu. Nanti itu menyesuaikan kebutuhan. Cuman ini saya buat tutorialnya, sebisa mungkin kita buat seminimal mungkin impact-nya. Oke. Apakah ada data yang hilang? Tidak ada data yang hilang karena kita akan mengcopy dulu sebelum kita hapus partisi yang lama. Oke, lanjut saja. Ini kita jalankan VirtualBox-nya. Sudah saya install CentOS 7. Tidak ada aplikasi lain di dalam CentOS 7-nya ini. Kita booting. Oke. Oke, ini CentOS 7-nya. SDA 1 swap. SDA kebetulan di sini saya buat SDA 1 itu adalah swap.
SDA2 SDA2 adalah swap. SDA1 ini saya mount ke slash swap. Ini keliru. Oke, ini keliru. Oh, kok bisa gini ya? Nah, ini saat instalasi, saya cuma nulis swap ini saya mount sebagai swap, bukan sebagai directory swap, seperti itu. Oke, jadi SDA1 ini akan kita ganti. Ini kemungkinan mungkin saya keliru, seharusnya saya tulis ini adalah slash boot. Oke, nggak jadi masalah. Kita ignore saja yang slash swap ini. Jadi partisi saya berarti partisi saya berarti slash SDA1 ini harusnya slash boot, slash dev SDA2 harusnya swap, slash dev SDA3 itu di slash. Nah, ini partisi, urutannya partisi saya, tapi nggak jadi masalah. Oke. Nah, berarti kita coba fix dulu. Kita buat supaya slash bootnya ini ada di SDA1. Oke, kita unmount dulu. Teman-teman bisa lihat, ini saya akan demonstrasikan cara ngefix urutan partisi saya nggak sesuai ini. Seharusnya slash swap ini adalah slash boot. Oke. List block. Oke. Sekarang kita unmount dulu slash swap. Oke. Mount. Oke. Sudah hilang. Biasa kalau kita mount main A, swapnya itu akan di mount juga di slash swap. Kita unmount swap. Oke. Berarti SDA1 sudah di unmount. Oke. Kemudian slash etc slash boot. Oke. Kita mount lagi. Mount swap ini berarti kita mount SDB satunya. Kita lihat file sistemnya apa. File sistem SDA1 adalah XFS. Kita akan ganti ke XT4. Seharusnya XFS juga bisa. Nah, sekarang kita kopikan semua slash boot, directory slash boot ke slash swap. Oke. Nah, slash swap sudah terisi sekian. Kita unmount slash swap. Oke. vi /etc fstab. Nah, sekarang kita update fstab kita. Fstab itu slash swap ini UID-nya adalah, kita bisa lihat di sini 1976, depannya A16E. Coba kita lsblk f ya, slash SDA1 A16E 1976. Oke. Nah, ini kita ubah jadi slash boot. Kita ubah jadi slash boot. Oke, sudah. Sekarang kita coba mount lagi. Oke, ini sekarang sudah di slash boot. Jadi slash boot kita sebelumnya yang tersimpan di slash dev SDA3 sebagai salah satu bagian partisi di SDA3 sekarang sudah di menjadi tempat
mount untuk SDA1. Jadi sekarang SDA1-nya adalah yang paling update. Nah, sekarang kita bisa update grabnya. Sebenarnya ini nggak perlu ya upgrade grab ini, karena grab itu konfigurasinya ada di karena kita ini sudah mengcopy konfigurasinya di /boot di /dev SDA1, tapi kita perlu grab make config ya, cuman untuk mensinkronkan saja, karena bagaimanapun bootloader kita tidak merubahnya. Bootloader itu ada di SDA, di sektor pertama di SDA kalau kita pakai MBR. /boot. Oke, sekarang kita cek lagi /boot SDA1, SDA3 di SDA2 adalah swap. Tahunya swapnya udah kemon gimana? Kita bisa lihat di free-m. Di sini 1 giga, saya buat 1 giga swapnya. Jadi sekarang setelah diubah, kita menjadi seperti ini. Sebelum diubah, sini kekeliruan saya saat instalasi, tapi nggak jadi soal. Ini saya tunjukkan cara merecovernya. Sudah, kita coba reboot. Kalau ini berhasil, maka tidak ada kendala dengan sistem kita. Oke, login. Oke, /boot SDA1 di /boot SDA3. Nah, SDA3 adalah /SDA2 adalah swap. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, SDA2 adalah swap, SDA3 adalah root file system, SDA1 adalah /boot. Oke, itu saja. Kita lanjut ke part berikutnya, mulai dengan cara menambahkan hard disk baru dan memindahkan semua disk lama, migrasi disk lama ke dalam LVM, menggabungkan SDA dan mungkin SDB atau SDC nantinya. Oke, itu saja. Kita lanjut ke part berikutnya.